Naya, kamu tiap hari di rumah cuma bangun siang, main HP, apa nggak bosen? Kamu nggak kepikiran apa masa depan? Ya ampun mbak, aku tuh lagi pengen nikmati hidup dulu. Capek kan kalau mikir tanggung jawab tiap hari, kerjaan. Kelamaan nikmatin hidupnya Naya. Kamu tuh lulusan sarjana pendidikan, masa lu disimpan doang terus? Aku bukan yang gak mau kerja ya mbak, cuma kalau jadi guru tuh rasanya berat banget. Ngadepin murid, ngurus administrasi, belum lagi omongan orang. Semua kerjaan juga ada beratnya Naya. Tapi kalau kamu gak mau dari sekarang, menunggu kapan lagi? Nunggu umur nambah. Iya takutnya nanti aku malah gak niat ngajar, terus muridnya jadi korban karena aku setengah-setengah. Coba dicoba dulu, biar kamu tuh orang saya tanggung jawab, bukan cuma mikirin anaknya doang. Tapi kalau aku masuk karena mbak Sophie, nanti orang-orang bilang aku numpang nama. Gak enak juga dengernya. Biarin orang mau ngomong apa, yang penting kamu kerja dulu. Lama-lama orang juga bakal lihat dari hasil kamu. Oh, udah deh mbak, aku terima tawarannya ya. Tapi jangan harap aku langsung jadi guru ideal. Di sekolah, hari pertama Naya, setelah berkenalan dengan beberapa guru. Mbak Sophie, aku rasa suasananya itu gak enak loh. Dari tadi guru-guru lain itu kayak jaga jarak sama aku. Emang gitu biasanya sama orang baru. Apalagi kamu masuknya lewat rekomendasi. Mereka pasti masih nebak-nebak. Aku jadi ngerasa kayak orang asing. Mana hari pertama aja rasanya capek mental, pengen pulang rasanya. Kamu fokus aja sama kelas kamu. Urusan cocok atau enggaknya ya belakangan. Kamu ini ya, baru lihat luarnya aja udah nyerah. Gimana mau bertahan lama? Aku belum terbiasa mbak. Suasananya beda banget sama yang kubayangin. Semua orang juga awalnya gitu. Nanti kalau udah sering ketemu, perasaan kamu bakal beda. Lihat ke. Udah deh mbak, aku coba tahan dulu deh. Nah gitu dong, jangan dikit-dikit kabur. Anak-anak, hari ini kita nggak ribet. Kalian kerjain tugas yang ada di buku halaman yang ibu tulis ya. Bu, ini materinya belum dijelasin sama sekali. Kami takut salah kalau langsung ngerjain. Kan ada bukunya, coba dibaca baik-baik dulu. Jangan minta nunggu dijelasin terus. Kami udah baca bu, tapi bahasanya susah dimengerti. Kami bingung harus mulai dari mana. Namanya belajar, ya harus kayak gitu. Jangan dikit-dikit minta dijelasin. Tapi bu, kalau salah semua nanti nilainya gimana dong? Salah tuh bagian dari belajar, nanti ibu koreksi. Kerjaan sebisanya aja, cari di buku. Itu gunanya buku pelajaran. Kalian jangan ganggu dulu ya, ibu lagi mau lab. Kerjaan aja dulu. Halo guys, ini aku lagi ngajar di kelas. Lihat nih murid-murid, lagi ngerjain tugas. Nih lihat, murid aku anteng semua. Beberapa hari kemudian di ruang guru. Naya, sini bentar. Kenapa sih mbak? Kamu tahu nggak? Berapa guru dapat laporan dari murid. Katanya kamu di kelas nggak ngajar, malah sibuk main HP dan live TikTok. Lebay itu mbak, kalian juga salah paham. Aku cuma buka HP bentar doang kok, nggak separah itu. Beneran nih Naya, laporan itu, tapi nggak cuma dari satu murid loh, lebih dari satu, dan ceritanya bersama semua. Ya aku emang nggak terlalu banyak jelasin. Tapi kan, murid bisa lah baca sendiri dari buku. Jadi bener kami emang nggak ngajar dari awal. Ya, aku lagi capek aja loh mbak, bukan yang gak niat ya. Suasana kelas juga bikin males. Kamu ini ya, mau udah masukin kamu ke sini tuh pakai nama Mbak. Jangan sampai kamu bikin malu ya. Awas kamu. Iya, aku ngerti kok mbak. Dan ceramain terus Ngerti katanya. Tapi sikap kamu nggak nunjukin itu Naya. Udah aku bilang dari awal kan mbak, aku tuh males ngajar, mbak juga tahu. Iya tahu kamu males, tapi bukan berarti kamu seenak kayak gini. Ini sekolah, ada tanggung jawab. Ya mbak, iya aku salah. Aku akuin, aku bakal berubah. Pokoknya mulai sekarang, kamu harus bener ngajarnya. Jangan sampai dilaporin lagi ya. Aku nggak mau dengan nama kamu disebut lagi. Ya mbak. Di kelas siang harinya. Siapa di antara kalian yang lapor ke guru-guru lain soal ibu kemarin? Coba ngomong sekarang. Jangan diem aja ya. Ibu nanya beneran ini. Siapa yang ada dalam mbak ibu sama guru-guru lain udah bikin cerita? Kok gak ada yang jawab ya? Berani lapor tapi gak berani ngaku. Kamu ya Aldi, pasti kamu yang lapor. Iya bu, saya yang bilang. Tapi saya cuma nyampein apa yang emang kejadian kemarin. Oh gitu ya. Jadi kamu rasa paling benar sekarang. Berani banget ya kamu ngomong kayak gitu ke guru.
Bukan gitu Bu, tapi ibu memang gak jelasin materi dan malah sibuk sendiri sama HP kemarin. Saya cuma jujur Bu, kami soalnya bingung waktu itu. Menurut kamu gak salah sama sekali, ha? Saya kan emang gak salah Bu, saya cuma ngomong apa adanya kok. Oh, baik ya. Kalian semua dengar. Karena ulah kayak gini, sekarang kalian ibu hukum. Berarti saya sekolah. Loh Bu, kenapa kami jadi dihukum? Kami kan cuma jujur, masa jujur malah dihukum sih? Gak peduli. Satu kelas anak keluar. Dan bersih WC. Cepet. Tapi Bu, minggu depan kita mau ulangan, sedangkan materi bahasa Indonesia kita masih banyak yang belum dijelasin. Ibu gak mau dengar alasan apapun. Waktu berjalan, kebiasaan Bu Naya justru semakin menjadi. Ayo nak, sini dulu. Ibu lagi pengen bikin konten. Tiktokan sebentar aja lah. Tugas bisa nanti. Jangan tegang gitu dong, santai aja. Kita senang-senang di kelas. Belajar kan gak harus serius. Kan gitu Bu, tapi kami takut nanti pas ulangan malah bingung sendiri karena materinya banyak yang ketinggalan. Kamu ini kenapa sih? Dari dulu kerjanya protes terus. Gak bisa apa? Nikmatin suasana kelas aja. Kan santai nih. Kamu tahu gak sih? Omongan kami itu bikin suasana kelas jadi gak enak. Tapi Bu, kemarin-kemarin juga ibu sering ngajak tiktokan pas jam pelajaran. Bukan cuma hari ini loh. Dengar ya, yang guru itu di sini saya, bukan kamu. Jadi jangan sok ngatur. Saya nggak maksud melawan Bu, saya cuma ngomong apa yang kami rasain. Belum paham apa-apa soal guru. Jangan banyak ngomong. Kalian ikut aja dan bikin ibu emosi. Setelah mid semester pun selesai, hasil nilai keluar. Naya, Mbak mau nanya baik-baik. Mulai anak-anak yang kamu ajar, kok bisa anjlok parah gini? Hampir semuanya di bawah KKM. Ya namanya juga ujian, Mbak. Wajar kalau ada yang turun. Gak mungkin semuanya bagus terus. Ini bukan sekadar turun loh Naya. Bahkan anak yang peringkat 1 aja juga ikut jatuh. Ada satu pun yang lulus KKM. Mungkin mereka kurang belajar, Mbak. Sekarang anak-anak kan lebih sering main daripada baca. Tanya yang murid dulu. Mbak tanya kamu. Kamu beneran ngajarin mereka atau enggak? Ya ngajarin lah, Mbak. Masa enggak? Aku masuk kelas kok. Masuk kelas itu beda sama ngajarin. Jangan pura-pura gak ngerti. Ya, aku emang gak jelasin panjang lebar. Tapi usul mereka buka buku kok dan baca sendiri. Astagfirullah Naya. Kamu ini ya diingetin berkali-kali tapi gak pernah dengerin. Mbak, mereka juga bisa belajar mandiri. Gak harus bergantung sama guru terus. Ini SMP Naya, bukan mahasiswa. Mereka masih butuh arahan, penjelasan, dan tanggung jawab dari gurunya. Menurut aku, selama ini aku udah kasih tugas. Dan itu udah cukup kok buat aku. Masuk kelas, kasih tugas, tapi sibuk sendiri, itu bukan ngajar. Itu namanya ninggalin tanggung jawab. Iya Mbak, aku salah lagi. Jangan dimarahin terus dong. Mbak marah karena Mbak malu Naya. Mbak yang bawa nama kamu masuk ke sini. Ini terakhir ya. Mbak gak mau kejadian kayak gini lagi terulang. Kalau masih sama aja, awas aja kamu. Waktu terus berlalu, Naya tak kunjung berubah. Hingga akhirnya hari itu, ia dipanggil ke ruang kepala sekolah. Silakan duduk dulu ya Bu Naya. Santai aja, kita ngobrol pelan-pelan, gak usah tegang. Iya Bu. Jadi gimana Bu Naya? Selama ngajar di sini, kelasnya gimana? Murid-muridnya bisa diajak kerja sama nggak? Ya biasa aja Bu. Murid-muridnya macem-macem. Ada yang aktif, ada yang diem. Tapi masih bisa diatur. Ngadepin anak-anak sekarang emang gak gampang ya. Banyak maunya, banyak komentar juga. Iya Bu, orang capek sendiri. Makanya saya bikin suasana agak santai dan mereka gak tegang. Tapi Bu Naya, saya mau masuk ke yang lebih serius soal cara kamu ngajar di kelas. Maksudnya gimana ya Bu? Ada masalah apa? Saya dapat banyak laporan, bukan cuma 1-2, tapi dari beberapa murid dan juga guru. Laporan apa Bu? Laporannya soal kamu jarang ngejelasin materi, sering main HP, bahkan live TikTok di jam pelajaran. Aduh Bu, itu mah dilebih-lebihin. Saya cuma sesekali buka HP-nya, gak tiap jam juga. Kalau cuma 1 laporan, mungkin bisa dibilang salah paham. Tapi ini laporan berkali-kali, lengkap dengan bukti. Ya, saya kan cuma mau bikin kelas lebih santai Bu, biar murid gak stres. Santai itu beda Bu sama mengabaikan tanggung jawab. Bu Wati, saya minta maaf atas kelakuan saudari saya. Ini klien saya juga, dan udah terlalu percaya.
Mbak, jangan langsung nyalain aku dong. Aku juga punya alasan. Diam kamu Naya, gak usah ngomong dulu. Kamu yang udah lama diperhatiin. Gak apa-apa Bu Sophie, biarin Bunda jelasin versinya dulu ya. Saya nggak bermaksud lalai loh. Tetap masuk kelas, tetap kasih tugas. Cuma, metode saya aja yang beda. Metode beda gak masalah, tapi hasilnya harus jelas. Sedangkan nilai murid kamu aja anjlok semuanya. Tapi nilai turun kan nggak sepenuhnya salah guru, Bu. Murid juga harus belajar sendiri lah. Jangan dibalik ya Bunda ya. Tugas guru itu membimbing, bukan cuma suruh buka buku. Tapi saya juga manusia, Bu. Kadang capek. Semua guru di sini capek, tapi mereka tetap profesional. Jujur ya, saya diam selama ini karena Bu Sophie itu teman saya. Saya percaya dia nggak salah-salah masukin orang. Tapi setelah saya lihat sendiri, saya nggak bisa nutup mata lagi. Jadi maksud Ibu, apa, Bu? Dengan berat hati, saya memutuskan sekolah nggak bisa lagi lanjutkan kerjasama dengan kamu. Bu, tolong Bu, kasih dia kesempatan sekali lagi. Saya janji, bakal kasih dia lebih keras. Maaf Bu Sophie, ini semua udah terlambat. Kesalahan Bunda udah terlalu banyak. Keputusan udah saya ambil, silakan kalian keluar. Puas kamu sekarang Naya. Kau bikin Mbak malu tahu depan kepala sekolah. Nggak perlu lebay gitu, Mbak. Ini juga hidup aku kok. Hidup kamu iya, tapi nama Mbak juga ikut kamu seret. Mbak yang masukin kamu ke sini. Kan Mbak yang masukin aku dari awal. Ingat nggak? Mbak maksud kamu itu buat berubah, bukan buat anak yang kayak gini. Aku juga udah usaha semampuku kok, Mbak. Usaha dari mana? Malah bikin konten di kelas. Kamu pikir itu wajar apa? Loh, zaman sekarang tuh beda, Mbak. Orang sukses juga banyak kok dari TikTok. Jangan bawa-bawa itu. Ini sekolah, bukan studio konten. Mbak selalu nutupin kamu, bantu kamu. Tapi kamu gak pernah mikir cewek itu. Terus Mbak sekarang nyalain aku doang gitu. Iyalah, ini semua karena kamu kejadiannya. Beberapa hari setelah dikeluarkan dari sekolah, Bunda ya menikmati hari-harinya di rumah. Akhirnya bebas juga. Gak ada yang ngatur-ngatur, gak ada yang ngomel. Sekarang fokus konten aja deh. Kalau konten aku naik lagi, siapa tuh dapat endorse. Lah, kalau dia nanya banget sih. Muter-muter doang dari tadi. Kok kuota habis? Seriusan nih? Aduh, uang gak ada sama sekali. Mau minta ortu, pasti udah main panjang lebar. Pinjem bakso PJ dulu deh. Dia pasti bantu. Sama yang dibantu aku juga kok. Halo Mbak, baru pulang ya? Capek gak hari ini di sekolah? Capek lah, tiap hari juga capek. Tumben kamu datang. Ada angin apa nih? Ya kangen aja sama Mbak. Sekalian nanyain kabar. Mbak sehat kan? Langsung aja deh Naya, gak usah muter-muter. Pasti ada maunya kamu. Ketahuan deh. Sebenarnya aku pinjem uang dikit Mbak. Cuma buat beli kuota internet. Kan? Pasti nih. Dan tadi Mbak udah nebak. Yaudah, tunggu bentar. Mbak ambilin. Mbak. Sekalian boleh gak tambahin dikit? Bawa makan aku seminggu aja. Janji aku hemat. Denger ya. Mbak bawakan ATM kamu. Mbak kasih bawa kuota aja. Ya Mbak, pelit banget sih. Cuma dikit aja. Pelit apanya? Kamu tuh ya, udah dikasih kerjaan bagus, malah disia-siain sendiri. Sekarang akibatnya gini kan? Mbak, kan aku udah bilang, passion aku bukan yang ngajar. Aku lebih cocok di konten. Passion. Dari dulu ngomong itu, mana hasilnya? Mbak gak pernah hasil nyata. Sabar dong Mbak. Kalau konten ada dapat duit, aku bayarin Mbak makan enak deh. Janji. Alah Naya. Janji dari dulu gak pernah kejadian. Kalau orang tua kamu tahu keadaan kamu sekarang, bisa habis kamu. Jangan bilang-bilang dong Mbak. Aku belum bisa diceramain mereka. Yaudah, nih. Cuma buat kuota ya. Ingat, Mbak gak mau kamu terus-terusan kayak gini. Iya Mbak, makasih ya. Nah gini dong, kuota udah ada, lanjut bikin konten. Kok gak jalan lagi sih? Apa sinyalnya? Aduh, apa sih? Perasaan kuota baru dibeli. Coba buka aplikasi lain ah. Loh, kok aplikasi lain bisa jalan sih? TikTok doang gak kebuka. Apaan sih ini? Padahal lagi ada ide konten. Udahlah. HP ku mana? Kok gak dari sini? Kok hilang sih? Semalam masih ada. Jangan-jangan maling. Mbak.
HP aku hilang dari semalam. Aku udah nyari kemana-mana, tapi gak ketemu sama sekali. Gim kemana ya? Baca apa dengan cerita kamu? Mbak yakin, ini akal-akalan kamu aja minta duit lagi kan? Enggak, Mbak. Sumpah bukan bohong. HP aku beneran hilang. Aku panik dari pagi loh. Dari dulu juga kalau kamu datang, ujung-ujungnya minta tolong terus. Mbak udah muak, udah sana pergi. Mbak lagi pusing. Mbak, dengerin dulu. Tolonglah, aku beneran bingung ini. Bukan minta duit. Pulang nanya, Mbak nggak mau ribut sekarang. Mbak! Nah, mimpi apa barusan? Jangan-jangan beneran di situ. Aku harus cek sekarang. Nah kan, beneran ada. Itu HP aku. Hehe. Allah kasih pasti petunjuk buat aku. Loh, kok nggak bisa diambil? Ini kenapa nih? Kok nempel? Astagfirullah. Tolong, tolong. Aduh kakiku. Ketusuk beling. Ayah yang diam, ia sadar semuanya akibat kecerobohan dalam hidup.